Shalom Elohim, salam kasih dan salam sukacita dan hormat buat ketiga pribadi yang esa yang telah ada di tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh di dalam Pak Iman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus Roh Kebenaran di dalam mempelai yang terpilih dan terekselen, Ibu Fe Hamdani, Malaikat Mary. Shalom Elohim buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksi surganya, para mempelai-mempelai, orang-orang kudus dan nabi-nabi Tuhan, serta anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan atas kemurahannya masih memberikan peluang demi peluang bagi saya secara pribadi untuk terus menjalani hidup ini dengan nafas yang baru. Dan dalam video kali ini, dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan kesaksian penglihatan saya singkat yang telah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi. Penglihatan singkat ini saya dapat pada bulan April yang lalu. Saya melihat seperti saya berada di dalam sebuah kereta api, dan di dalam kereta api itu ada anak-anak Tuhan yang lain. Dan kemudian saya melihat ada seorang wanita sedang duduk di dalam kereta api itu, dan dia memandang keluar jendela. Dia fokus memandang keluar jendela kereta api itu. Saya melihat dia memakai baju hitam seluruhnya. Dan pada saat saya melihat itu, saya berasa heran, karena sebelumnya ini saya melihat dia itu berpakaian baju putih. Dan saya melihat dia duduk seorang diri, dan tidak ada yang mau duduk berdekatan dengannya. Demikian saja kesaksian singkat saya itu, dan telah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi seperti demikian. Di dalam kereta api ada anak-anak Tuhan, tetapi ada seorang wanita kepalanya keluar. Itu gambaran dari anak-anak Tuhan yang sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Namun banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ada sebahagiannya yang imannya gugur di tengah perjuangan, karena masih ada keterikatan dengan keinginan dunia ini. Dan seterusnya, wanita itu fokus melihat keluar jendela. Wanita itu memakai baju hitam sepenuhnya. Dulu dia memakai baju putih. Itu gambaran dari anak-anak Tuhan yang pada awalnya bertekad untuk siap pikul salib dan sangkal diri. Namun dengan berjalannya proses demi proses, akhirnya jatuh atau imannya mati. Dan dengan segenap hati, jiwa, kekuatannya, dia berbalik ke hal-hal yang duniawi, dosa yang lebih parah dari sebelumnya. Terima kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Pak Iman Lagu yang sudah mengartikan penglihatan saya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, melalui penglihatan ini merupakan satu peringatan buat saya pribadi dan juga kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setelah penglihatan ini diartikan oleh Roh Bapa Surgawi, Pak Iman Lagu, Roh Kudus meletakkan satu rema firman dalam hati saya, yaitu dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Firman Tuhan ini yang diingatkan pada saya setiap kali saya mendapat teguran, peringatan melalui mimpi dan juga penglihatan yang telah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi. Melalui penglihatan itu, saya secara pribadi diingatkan agar tidak berputus asa melalui perjuangan iman. Meskipun kadangkala perjuangan iman itu saya akan berada di titik yang terendah, Roh Kudus selalu mengingatkan saya, menguatkan saya untuk tetap percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai perjuangan iman kita di dalam proses peleburan iman, pengujian iman yang sudah menghampiri penghujungnya ini. Dan marilah kita terus-menerus sahut dan berjuang sampai ke garisan penamat sebagai pemenang, berjalan bersama Kristus menuju jalan-jalan kehidupan
salib-salib kehidupan yang telah ditentukan bagi setiap pribadi kita. Dan sekali lagi saya ingin nyatakan, saya sangat bersyukur telah mengenal dan mengikuti ketiga pribadi yang esa ini. Roh Bapa Surgawi dalam Pak Eman, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus dalam mempelai yang terpilih Ibu Fea Hamdani. Melalui ketiga pribadi ini, saya mengenal apakah itu sebenarnya pengenalan firman Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran, bukan dalam logika manusiawi. Saya dahulunya seorang yang sangat-sangat buta firman, hanya membaca firman, tidak memahami dan suka sambil lewat membaca firman. Tetapi saat saya diproses Tuhan dan Tuhan membentuk saya hari demi hari lewat proses-proses iman yang Dia benarkan dan izinkan terjadi, firman Tuhan itu sebenarnya sangat-sangat hidup dan berkuasa. Firman itulah menjadi pelita, petunjuk, dan kekuatan bagi saya secara pribadi. Dan firman itu telah datang ke dalam dunia ini kedua kalinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia seperti pada 2000 tahun yang lalu. Bukalah mata kalian yang masih tertutup dengan minta bimbingan Roh Kudus, merendahkan hati, berpuasa dan berdoa selalu. Tuhan pasti akan membukakan, karena perjalanan proses iman ini sangat pantas dan tidak akan berhenti. Marilah kita sama-sama masing-masing mengusahakan keselamatan kita, karena dalam mengusahakan keselamatan jiwa tidak ada istilah bergandengan tangan atau bersama-sama, tetapi kita haruslah masing-masing mengusahakan keselamatan kita untuk mendapat kehidupan yang kekal. Ajakan juru selamat telah dinyatakan oleh para saksi-saksi surga, mempelai-mempelai dan para malaikatnya. Bahkan ketiga pribadi ilahi juga telah mengajak berkali-kali, membangunkan roh-roh yang tertidur. Bangunlah, bangkitkanlah roh, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Minta pengampunan dan pemulihan dalam setiap kehidupan kita agar menjadi berkenan di mata Tuhan. Marilah kita terus berjuang sampai kegarisan penamat, dan andalkanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan yang telah memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa anak-anak yang dikasihinya. Kiranya dapat memberkati kita semua, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang layak dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.